Menggugat misteri Gunung Sadahurip. Pertanyaan ini terdengar seperti fiksi, namun terus menggema di ruang-ruang diskusi, dari warung kopi hingga seminar ilmiah. Apakah benar ada piramida kuno yang megah, mungkin lebih tua dari Giza di Mesir, tersembunyi di bawah selimut hijau Gunung Sadahurip di Garut, Jawa Barat? Sebuah gagasan yang begitu menantang, begitu memprovokasi nalar kita. Gunung ini, yang selama ini hanya dikenal sebagai gundukan tanah biasa, tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional, bahkan internasional. Ia memaksa kita untuk kembali bertanya tentang sejarah yang kita kenal, tentang narasi peradaban Nusantara yang mungkin jauh lebih agung dari yang pernah tercatat dalam buku-buku pelajaran sekolah. Spekulasi ini bukan tanpa dasar. Bentuknya yang nyaris simetris, seperti kerucut yang terpancung sempurna, memantik rasa curiga. Dari kejauhan, Gunung Sadahurip memang terlihat berbeda dari gunung-gunung vulkanik lain di sekitarnya yang cenderung tidak beraturan. Teori ini menyebar cepat, diperkuat oleh era digital yang melipat gandakan informasi dalam sekejap mata. Gunung Sadahurip, atau yang oleh masyarakat setempat lebih sering disebut Gunung Putri, terletak di Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Bagi masyarakat sekitar, gunung ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Lerengnya yang subur menjadi ladang tempat mereka menanam sayur mayur, sumber penghidupan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jauh sebelum para peneliti datang dengan alat-alat canggih mereka, masyarakat lokal sudah memiliki narasi tersendiri tentang gunung ini. Cerita rakyat yang dituturkan dari mulut ke mulut berbicara tentang sejarah yang lebih mistis. Salah satu legenda yang paling kuat mengisahkan bahwa gunung ini adalah tempat suci, sebuah petilasan atau tempat peristirahatan seorang tokoh penting dari kerajaan kuno. Nama Sadahurip sendiri dalam bahasa Sunda dapat diartikan sebagai selalu hidup atau sadar dalam kehidupan. Ketika spekulasi tentang piramida mencapai puncaknya, para ilmuwan pun turun tangan. Para ahli geologi dari berbagai institusi, termasuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan beberapa universitas terkemuka, datang ke Garut. Tim peneliti menggunakan berbagai perangkat geofisika, seperti survei geolistrik dan geomagnetik. Alat-alat ini mampu melihat ke dalam perut gunung tanpa harus melakukan penggalian besar-besaran. Data menunjukkan adanya anomali atau kejanggalan pada struktur batuan di bawah permukaan, sesuatu yang berbeda dari gunung vulkanik pada umumnya. Namun, interpretasi atas anomali inilah yang menjadi sumber perdebatan sengit. Sebagian peneliti menafsirkannya sebagai kemungkinan adanya rongga atau struktur buatan, sementara yang lain berpendapat bahwa itu hanyalah variasi batuan vulkanik biasa. Para arkeolog dan peminat sejarah pun memulai ekspedisi mereka sendiri, menyisir lereng Gunung Sadahurip untuk mencari artefak atau bukti fisik yang bisa mendukung teori piramida. Beberapa batu ditemukan memiliki sisi-sisi yang datar dan sudut-sudut yang tampak seperti hasil pahatan. Batu-batu ini, yang oleh beberapa tim disebut sebagai batu bersuara atau batu bergambar, langsung jadi pusat perhatian. Para arkeolog dari Balai Arkeologi Bandung juga melakukan penelitian di lokasi. Hasil ekskavasi atau penggalian uji mereka di beberapa titik sejauh ini belum menemukan bukti konklusif adanya struktur bangunan besar atau peradaban maju yang terkubur. Ketiadaan bukti artefak yang signifikan menjadi argumen utama bagi mereka yang menolak teori piramida, menegaskan bahwa Gunung Sadahurip adalah situs alamiah. Sampai hari ini, misteri Gunung Sadahurip masih belum terungkap sepenuhnya. Ia tetap jadi sebuah teka-teki besar yang menggantung di antara keyakinan dan bukti ilmiah. Penting bagi kita semua, baik masyarakat, pemerintah, maupun para ilmuwan, untuk bersama-sama menjaga Gunung Sadahurip. Terlepas dari apakah di dalamnya ada piramida atau tidak, gunung ini tetap sebuah warisan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang piramida di Gunung Sadahurip mungkin tidak sepenting perjalanan untuk menjawabnya. Misteri ini adalah undangan terbuka, sebuah panggilan untuk terus mencari, terus bertanya, dan terus belajar. Mungkin jawaban sesungguhnya terletak pada kesadaran baru bahwa di setiap jengkal tanah Nusantara selalu ada rahasia yang menunggu untuk kita gali dengan ilmu dan kerendahan hati.